Masalakakum fi saqar? Mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami masuk neraka saqar karena kami tidak sholat. Adapun orang yang tidak mengeluarkan hartanya, yang tidak membayarkan zakatnya, azabnya lebih detail, bukan sekedar masuk neraka. Yauma yuhma 'alaiha, harta yang dia tumpuk, yang dia simpan, yang tidak dia keluarkan zakatnya itu akan dipanaskan hingga mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke keningnya, wa junubuhum, ke ususnya, wa zuhuruhum, ke pundaknya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas hembusan nafas, gerak lidah, bisikan telinga, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata. Tidak ada yang dapat membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa tetes darah yang dibersihkan oleh buah pinggang, berapa darah yang disemburkan jantung naik ke otak. Allah mengajarkan kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah mengajarkan kita bahwa yang terpuji hanya Allah. Jangan gila dengan pujian. Manusia tidak punya apa-apa. Kalau dia dipuji itu karena Allah masih menutup aib cacatnya. Manusia yang rendah hatinya, dia tundukkan kepalanya, dia katakan alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah. Wasyukrulillah. Dia katakan dia tak punya daya, tak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Apapun yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dia ikuti.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, tutup tokomu, tinggalkan kantormu, karena ada yang lebih mulia daripada itu. Wala dzikrullahi akbar, Allah yang maha besar, jabatanmu besar, atasanmu besar. Wala dzikrullahi akbar, Allah maha besar. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini tampak kecil di pelupuk mata. Itu yang dikatakan ketika mengangkat tangan, Allahu Akbar. Dia serahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati, ibadahnya pun hanya terjadi karena Allah. Wa nusuki, hidupnya, salatnya, salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. Sehingga dia tidak lagi punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia dihadapkan pada usaha, maka selesai salat dia tidak disuruh untuk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtamu min fadlillah, cari karunia Allah, buka kembali toko rukum, lanjutkan lagi tanaman kelapa sawit padimu, wabtamu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam agama yang tidak mengajarkan orang ibadah itu hanya zikir, baca Quran, salat sunat, puasa, haji dan umrah. Pedagang yang dengan amanah jujur menjaga barang dagangannya, dia kalau mati sama dengan satu tempat dengan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Siapa yang bisa membangun masjid yang megah, yang mewah, orang yang kaya, yang mencari rezeki karunia Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara jari juru yang dari tengah. Begitulah dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendapatkan amal jariah yang tak putus dengan kematian, rajin salat tahajud, putus, rajin membaca yasin, putus, rajin berzikir, putus, tapi ada yang tidak putus dengan kematian. Itulah dia amal orang-orang yang semangat mencari rezeki, karena dalam mencari rezeki dia akan gunakan untuk sedekahun jariyah, sedekah jariyah, mengalir walaupun hayat tak lagi di kandung badan, walaupun ruh sudah keluar dari jasad, tapi tetap mengalir sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mewakafkan tanah pembangunan masjid ini, siapa yang ikut membangun masjid ini tanpa kita sebutkan namanya, almarhum almarhumah binti fulan, pahala tetap mengalir. Begitulah hebatnya amal harta. Maka kalau ada orang mengatakan umat Islam jangan terlalu bersemangat mencari harta, harta hanya dunia, harta melalaikan, ini adalah ajaran Belanda supaya umat Islam miskin, susah, melarat. Kalian urus solawatmu, urus saja zikirmu, tanahmu kami yang menanam dengan tembakau, karet dan sawit. Mereka menjajah negeri ini beratus tahun. Umat Islam diperbudak, dibiarkan miskin. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Orang yang fakir akan menjual akidahnya hanya karena iming-iming baju bekas, mie instan, modal usaha, berubah keyakinannya. Orang muslim yang kuat ekonominya, mapan keuangannya, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat imannya, ilmunya, hartanya, khairun, dia lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah ekonominya. Sempurnalah kelemahan pada dirinya, apalagi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi orang-orang mukmin yang sudah mendapatkan harta itu, dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatmu diminta dengan melaksanakan sholat. Tapi azab untuk orang yang tidak berzakat dengan orang yang tidak sholat, kita lihat dalam Al-Quran dalam konteks ayat yang berbeda. Masalakakum fi saqar, mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami masuk neraka saqar karena kami tidak sholat. Adapun orang yang tidak mengeluarkan hartanya, yang tidak membayarkan zakatnya, azabnya lebih detail, bukan sekedar masuk neraka. Yauma yu'ma 'alaiha, harta yang dia tumpuk, yang dia simpan, yang tidak dia keluarkan zakatnya itu akan dipanaskan hingga mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke keningnya, wa junubuhum, ke ususnya, wa zuhuruhum, ke pundaknya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpu harta. Mereka dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim, mereka yang tidak pernah peduli kepada makan sekolah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mau tahu dengan orang miskin tidak makan di sebelah rumahnya. Tahajudnya khusyuk, sholatnya tidak tinggal, tapi kalau dia biarkan tetangganya sebelah tidak makan, kata Allah, kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang mukmin. Yabitu syab'anan, dia bisa tidur lelap dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangganya kelaparan. Mengapa orang yang tidak berzakat itu azabnya lebih dahsyat? Karena kalau orang tidak sholat, itu hanya hubungan dia dengan Allah. Tapi orang yang tidak berzakat, hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Berapa fakir miskin yang tidak makan, dia ikut menanggung dosanya. Berapa anak yatim yang tidak sekolah, dia ikut terkena. Berapa masjid yang tidak selesai, berapa jihad dilemahkan, berapa mu'allaf yang tidak tergerak mau masuk Islam. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan akan menuntutnya di hadapan Allah karena dia memakan jatah mereka. Ada orang-orang yang ketika diminta kakinya untuk melangkah ke masjid, sebelum azan dia sudah sampai. Ada orang yang ketika diminta untuk sampai ke Baitullah, setahun 2 kali dia haji dan umrah. Ada orang yang ketika diminta telinganya mendengarkan tausiah, sabar mendengarkan khutbah. Tapi ketika diminta hartanya tidak banyak, 2,5% dari 85 gram yang dititipkan Allah, padahal itu bukan punya dia, itu pemberian Allah. Dia tidak punya apa-apa, pinjaman dari Allah. Tapi karena dia sudah kena penyakit bakhil, penyakit syuh, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang menjaga dirinya dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita diajarkan berpuasa 30 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Puasa mengajarkan lapar. Lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata. Lapar hanya bisa dirasakan. Tapi laparmu masih ada batasnya. Sampai azan maghrib kau akan makan, hausmu akan kenyang. Hausmu lenyap, kenyangmu datang. Tapi mereka yang tidak makan berhari-hari, rasakan kelaparan mereka. Tidak hanya sekedar bersimpati, lebih tinggi daripada itu berempati. Tapi zakat tidak bisa kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri, kita ikut perasaan kita. Boleh jadi kita salah, kita tidak sadar. Konsultasikan, tanyakan, kalau pendapatan saya sekian jumlahnya, apakah saya sudah wajib zakat atau belum? Apakah ini dihitung neto, bersih atau bruto, kotor? Berapa yang mesti saya bayarkan? Apakah boleh saya bayarkan kepada saudara, keluarga, istri, anak, kandung? Apakah bisa disejalankan dia dengan membayar hutang? Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. Ada ulama-ulama yang khusus duduk di Badan Amil Zakat Nasional. Jangan kita lakukan sendiri.
Banyak umat Islam ketika kendaraannya rusak dia bawa ke bengkel kendaraan, ketika AC-nya rusak dia bawa ke servis, ketika handphonenya rusak dia bawa ke tempat orang yang faham. Tapi masalah agama dia betulkan sendiri. Dhalla wa adalla, dia sesat, tersesat dan menyesatkan orang lain. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka sedang beramal berbuat baik, padahal amalnya jauh dari kebaikan. Satu lidi tidak dapat berbuat apa-apa. Lidi-lidi kecil hanya akan patah menjadi sampah. Begitulah zakat kita, personal, per orang, per kepala, habis dimakan tetangga. Kita hanya memberikan ikan matang dimakan habis, besok dia akan mengemis kembali. Tapi kalau kita serahkan ke lembaga yang diakui oleh agama dan negara, ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, pemimpin umat Islam bersepakat, maka dibentuklah untuk khusus menangani Badan Amil Zakat Nasional. Orang-orang yang dipilih melalui fit and proper test, dilihat akhlaknya, agamanya, ibadahnya, ada diawasi, maka kita bayarkan ke lembaga yang resmi, baik itu personal, pegawai, ASN, BUMN, pengusaha, orang-orang kaya. Walaupun tidak datang petugas zakat menghitungnya, melihat uangnya di dalam lemari besi, tapi sesungguhnya ada yang lebih tahu siapa dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat nadinya sendiri. Silakan tidak berzakat, tapi Allah Maha tahu. Silakan memakan zakat. Uang zakat 2,5% milik fakir miskin, milik duafa, kita makan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tiap hari kita berdoa, waqina adzabannar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi ternyata bagian dari daging badan kita itu memang mesti dibakar oleh neraka. Kenapa? Karena kita memakan zakat. Kita tidak bekerja di kantor zakat, tapi kita memakan zakat. Mengapa kita makan zakat? Karena ada hak orang lain dalam gaji kita, ada orang lain yang punya hak dalam kelapa kita, ada milik orang lain dalam padi kita, maka kita keluarkan supaya kita selamat. Zakat mensucikan harta. Khudh, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khudh min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan mereka. Tidak ada jalan lain kecuali berzakat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang yang tidak berzakat itu berdoa siang, pagi, petang dan malam, Allahumma hdina fiman hadait, berikan kami hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi ternyata doa tidak dikabulkan. Mengapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, padahal dia makan nasi, padahal dia minum air putih halal. Bukan materinya, bukan bendanya. Dia beli dengan uang zakat, dia sudah makan haram. Anak-anaknya dikasih makan haram, istrinya makan haram, makan uang zakat yang tidak dia tunaikan, yang tidak dia keluarkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam hartamu ada milik orang lain. Lis-sa'ili, yang meminta-minta, wal mahrum, ada mereka yang tidak meminta karena menjaga harkat martabat kehormatannya di hadapan Allah. Dia tidak ingin nanti saat di padang mahsyar menghadap Allah dalam keadaan daging-daging wajahnya rontok berjatuhan. Mereka tidak ingin menghilangkan harkat martabat diri mereka, maka kita jaga mereka dengan membayar zakat. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petugas zakat datang ke Yaman, memeriksa, menghitung, membagi, distribusi, membayarkan. Hari ini tidak ada orang yang datang mengetuk pintu kita, menghitung uang di laci kita, menghitung berapa berat tonase, sawit, kelapa, karet, getah, ikan. Tapi semua kita sadari bahwa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, uang hasil pencarian yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai belikan pakaian, kendaraan, rumah, lapu, wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau bayarkan dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, itu yang akan kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal riba wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.